Penangkapan buronan kasus korupsi Bank Bali Joko Chandra menjadi momentum pembersihan terhadap oknum aparat penegak hukum, terutama di lingkungan Kejaksaan Agung. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Kristo Suryokusumo dan juru kamera Berky Marindo dari Kejagung, Jakarta. Ya, Kristo, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki dan saksi lainnya terkait dengan kasus dari Joko Chandra ini, Kristo? Ya, baik, Cikal, terkait dengan pemeriksaan pada Jaksa Pinangki dan juga sejumlah saksi lainnya dalam keterlibatan dalam kasus yang melibatkan buronan kasus Bank Bali Joko Chandra ini memang masih terus dilakukan oleh Kejaksaan Agung melalui bidang pengawasan dari Kejagung ini sendiri. Dan memang apapun informasi ini memang dimulai dari ditemukannya foto Joko Chandra bersama pengacaranya yaitu Anita Kolopaki pada waktu itu bersama dengan seorang jaksa dari Kejaksaan Agung yang memang diketahui bernama Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang memang masih menjadi bagian dari Kejaksaan Agung ini sendiri. Dan juga pemeriksaan juga sudah dilakukan kepada Jaksa Pinangki ini sendiri dan ditemukan memang ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki ini, di mana Jaksa Pinangki ini diketahui berpergian ke luar negeri tanpa izin pada tahun 2019, di mana tujuan berpergian dari Jaksa Pinangki ini sendiri diketahui menuju Singapura dan juga Malaysia. Dan diduga dari kunjungan Jaksa Pinangki ke Singapura dan Malaysia ini di saat itulah di mana Jaksa Pinangki ini bertemu dengan Joko Chandra yang di mana pada saat itu masih berstatus sebagai buronan dari kasus Bank Bali. Dan juga memang informasi pertamanya memang diperoleh Kejagung dari Anita Kolopaki selaku pengacara dari Joko Chandra pada waktu itu. Dan juga pihak Kejaksaan Agung kini masih harus memastikan kebenaran dari informasi tersebut dengan meminta keterangan dari Joko Chandra sendiri yang saat ini sudah ditangkap oleh kepolisian dan Kejagung pada beberapa waktu lalu. Dan juga memang salah satu upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung selain melakukan pemeriksaan adalah Kejaksaan Agung akan segera memberikan ataupun mengeksekusi jabatan dari Jaksa Pinangki ini dari jabatannya sebagai kepala subbagian pembinaan di Kejaksaan Agung. Ini juga adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan mengeksekusi jabatan dari Jaksa Pinangki ini sendiri. Dan memang adanya ditemukannya bukti Jaksa Pinangki dalam kasus Joko Chandra ini memang meminta agar Jaksa Pinangki ini, kasus yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki ini dapat diseret ke dalam ranah pidana seperti yang diminta oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada beberapa waktu lalu, yang meminta kepada Kejaksaan Agung agar Jaksa Pinangki ini sanksinya tidak hanya diberikan eksekusi jabatan ataupun pencopotan jabatan, namun juga agar kasus ini dapat diseret ke ranah pidana. Dan juga serta Menko Polhukam Mahfud MD juga meminta kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencarian lebih dalam ataupun menggali lebih dalam mengenai keterlibatan kemungkinan adanya orang dalam kasus Joko Chandra ini sendiri. Dan hal ini juga sudah direspon oleh Kejaksaan Agung pada beberapa waktu lalu melalui Kapus Penkum Kejaksaan Agung Haristiono yang mengatakan bahwa pihak Kejaksaan Agung menerima ataupun saran yang diberikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan meminta agar semua pihak untuk kemudian mengikuti proses pemeriksaan yang kini sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung ini sendiri. Dan juga memang untuk sanksi yang diberikan kepada Jaksa Pinangki ini sendiri masih memang ada terkait dengan status indisipliner, di mana Jaksa Agung Pinangki ini sendiri masih melakukan perjalanan tanpa izin. Dan terkait dengan kemungkinan adanya kasus ini dibawa ke ranah pidana ini sendiri, dari Kejaksaan Agung masih belum memberikan informasi terkait dengan hal tersebut. Cikal. Baik, terima kasih Kristo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, itu tadi laporan dari reporter Kristo Suryokusumo dan juru kamera Berky Marindo dari Kejagung, Jakarta.